Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabar kalian semua? Siswa-siswi SDS Midori, semoga sehat selalu dan tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada hari ini Senin 3 Agustus 2020, kalian semuanya akan belajar bersama mengenai tentang Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Jadi pada hari ini semuanya akan belajar dengan materi khusus, yakni dengan tema Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Jadi pada hari ini kalian tidak akan belajar materi pelajaran seperti biasanya, tetapi diganti dengan materi khusus tentang Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Oleh karena itu, teman-teman tolong ikuti materi ini dengan baik ya, agar kalian dapat memahami mengenai tentang Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Materi yang akan kita pelajari bersama adalah yang pertama mengenai tentang ibadah sebelum Hari Raya Idul Adha. Kemudian tentang pengertian apa itu Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, pengertian kurban. Yang keempat, hukum berkurban. Yang kelima, ayat yang menjelaskan tentang berkurban. Kemudian yang keenam, waktu pelaksanaan berkurban itu kapan sih? Nah, yang keenam, jenis hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dikorbankan. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, ya, ketika kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, kita itu diperintahkan untuk memperbanyak baca zikir, ya, dianjurkan memperbanyak baca zikir seperti takbir, tahlil, ya, dan tahmid, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, berpuasa sunnah Arafah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaannya apa? Yakni keutamaan puasa sunnah Arafah adalah dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya, atau 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu adalah keutamaan puasa Arafah. Apakah teman-teman kemarin pada hari Kamis sebelum sholat Idul Adha melaksanakan puasa Arafah? Ya, semoga yang melaksanakan puasa diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan fadilahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Setelah kita mengetahui ibadah-ibadah yang dianjurkan sebelum Hari Raya Idul Adha, marilah kita belajar mengenai tentang apa itu Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Ya, pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail untuk Allah karena perintah Allah. Kemudian 9 itu diganti oleh Allah dengan seekor domba. Pada hari raya ini, yakni hari raya Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id, yaitu sholat Idul Adha bersama-sama, bisa di tanah lapang atau di masjid atau di musola. Nah, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya yang bernama Ismail. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, pada hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Jadi kemarin pada hari Jumat itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, makanya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah itu juga diharamkan bagi kita untuk melaksanakan
puasa ya, diharamkan. Malah hukumnya kalau orang berpuasa pada hari-hari itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu hukumnya adalah haram. Jadi tidak boleh berpuasa pada tanggal itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi, pada saat Idul Adha, umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban, Li. Kurban? Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi, sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali, Ali. Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah, maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis nanya-nanya kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Duh, Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Hukumnya apa ya Pak Haji? Aisyah lupa. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Aisyah tahu apa itu sunnah muakkad? Tahu dong Pak Haji, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Pintar sekali Aisyah. Kurban itu memupuk rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Tapi hukum kurban menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Oh iya ya, Aisyah mulai paham hukum berkurban Pak Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Aisyah tahu surat itu Pak Haji. Artinya, sungguh kami memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Iya kan Pak Haji? Subhanallah, makin pintar ya kakak Aisyah. Oh iya, Rasulullah bersabda, qala banu sholah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya Ibnu Sholah berkata, saya yaitu Nabi Muhammad disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau umat muslim yang memiliki kelebihan harta, baiknya melaksanakan kurban ya Pak Haji? Iya Aisyah. Pak Haji sama Kak Aisyah ngomongin apa sih? Kok gak ngajak-ngajak Ali? Tadi Ali dipanggil gak nengok-nengok. Ali, kamu tahu gak kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus Aisyah. Aisyah tapi gak tahu Pak Haji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya Pak Haji waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan, gimana Pak Haji? Ya kurbannya jadi nggak sah, tapi terhitung jadi sodakoh biasa.
Setelah kita melihat video yang menjelaskan tentang pengertian kurban, kemudian waktu pelaksanaan dan hukum berkurban, dan juga tentang ayat yang menjelaskan perintah berkurban, marilah kita mengetahui jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan. Hewan yang boleh dikurbankan adalah yang pertama kambing, selanjutnya ada sapi, unta, kerbau, dan domba. Itulah jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Baik, itulah materi kita mengenai tentang hari raya Idul Adha dan berkurban. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita saksikan dan ikuti bersama mengenai tentang materi hari raya Idul Adha dan berkurban, sebelum kita tutup, teacher ingatkan, dari materi ini, dari setiap kelas nanti akan ada tugas yang diberikan oleh guru kelas masing-masing yang disampaikan melalui grup WhatsApp kelasnya, grup WA kelasnya. Jadi setiap kelas nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan materi yang telah kalian saksikan berikut ini. Ya, tolong diperhatikan materi apa yang tugas apa yang harus kalian kerjakan nanti yang akan disampaikan oleh guru kelas melalui grup WA kelas masing-masing. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Kautsar, surah yang menjelaskan tentang berkurban. Marilah kita baca bersama-sama dengan baik dan dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sebelum teacher tutup dengan salam, teacher ingatkan kembali dari materi video yang telah kalian ikuti bersama. Nanti dari setiap kelas akan ada tugas ya yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi tentang hari raya Idul Adha dan berkurban. Sampai berjumpa kembali pada hari besok, tentunya dengan materi, kembali lagi dengan materi dari setiap pelajaran kelas masing-masing. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.